Jadi sekali lagi, tolong jangan dibilang Roy itu adalah pemakai narkoba. Narkoba itu harus tahu dulu apa narkoba itu. Ganja, ekstasi, sabu. Bukan. Ini obat tidur, dia sakit. Ya. Oke, terima kasih rekan media. Kami dari HIP Lawyer diberi kuasa Roy Kiyoshi untuk menangani perkara yang menyangkut terjeratnya Roy Kiyoshi yang dikatakan katanya dugaannya adalah narkoba. Ya. Jadi kami sudah bertemu dengan Roy Kiyoshi, kronologis ceritanya juga sudah pada kita, dan kami juga sudah ketemu penyidik. Langkah-langkah hukum selanjutnya juga kita sudah koordinasikan bagaimana. Mudah-mudahan semuanya bisa selesai dengan baik. Ya. Selanjutnya saya beritahukan kepada semua sahabat-sahabat Roy Kiyoshi dan semua orang di Indonesia. Saya tekankan sekali lagi bahwa Roy Kiyoshi adalah korban ya. Roy Kiyoshi bukan pemakai narkoba yang seperti diberitakan selama ini. Narkoba itu seperti halnya pemakai ganja, sabu, ekstasi, bukan. Roy Kiyoshi itu sakit. Apa sakitnya? Insomnia. Jadi Roy itu sakit, insomnia. Dari tahun 2017, Roy sudah sakit insomnia. Kami bisa buktikan di 2017 sudah banyak resep-resep dokter. Ya, sudah banyak resep-resep dokter. Ini resep-resep yang dikeluarkan dari dokter semua. Ini ada obat penenang atau obat tidurnya. 2017 Roy sudah sakit. Selanjutnya 2019 setelah dia sembuh 2017, 2019 kumat lagi insomnianya dia. Nah, dia berobat juga ke rumah sakit yang ada di daerah Jakarta Selatan. Saya bisa buktikan ada beberapa resep dokter di 2019 dan 2020. Ya. Jadi Roy ini sakit. Dia itu sakitnya insomnia, tidak bisa tidur. Nah, di 2020, kejadian kemarin tanggal 6, karena adanya pandemi COVID di Indonesia, maka dianjurkan oleh pemerintah untuk semua orang berada di rumah, membuat Roy itu tertekan dan stres berat. Karena tertekan dan stres berat inilah, insomnianya dia itu kambuh lagi. Nah, pada saat kambuh inilah, dia mencari obat tidur atau obat penenang. Dia tidak berani pergi ke dokter. Dia tidak berani pergi ke apotek. Karena Roy itu orang yang penuh dengan rasa ketakutan, paranoid. Dia tidak berani karena dia takut keluar dari rumah kena COVID-19. Maka daripada itu, Roy mencari obat di online untuk agar dia bisa tidur. Kenapa Roy itu membeli obat lewat online? Karena dia sudah hampir 3 hari dia tidak tidur. Begitu kasihannya dia. Tertekan batinnya dan stres. 3 hari dia gak habis tidur. Nah, selanjutnya dia mencarilah di Google ya obat tidur. Keluarlah namanya ini, diazepam. Itu yang dikonsumsi Roy. Diazepam. Kalau Dumolid dan yang lain itu sudah tahun-tahun yang kemarin, tahun-tahun kemarin yang tinggal sisa satu butir dan itu sudah expired. Yang dia konsumsi adalah diazepam. Dia beli di online. Nah, sekarang kalau kita mau buktikan diazepam itu dengan gampangnya kita tinggal aja cari di Google diazepam. Saya barusan juga Google, saya buktikan sendiri. Diazepam itu dengan gampangnya dibeli. Nah, tuh saya Google diazepam beli. Banyak yang jual di sini. Ini sangat banyak sekali yang jual diazepam. Dan toko-toko nih ya, di sini saya baca nih ada Tokopedia, ada Bukalapak, ya, ada Shopee, ada Alo Dokter, ya. Dan masih banyak lagi nih. Ada Vice.com, ada hellosehat.com, ya, ada hanes.id,
Ini banyak sekali yang jual diazepam. Banyak sekali yang jual. Semua orang bisa beli. Bisa mengakses ini semua. Permasalahannya apakah tahu di dalam obat diazepam tersebut itu mengandung kandungannya itu dikatakan dari mana? Saya pelajari itu ada mengandung nitrazepam. Ya, benzodiazepin. Siapa yang tahu? Benzodiazepin ini mengandung nitrazepam itu masuk dalam kategori golongan 4 psikotropika. Apakah masyarakat Indonesia tahu? Nggak ada yang tahu. Kalau Roy tahu, di dalam obat yang dia beli diazepam ini ada nitrazepamnya masuk golongan 4 psikotropika. Nggak akan Roy mau beli. Bisa dipenjara dia. Ini karena ketidaktahuan dan berapa banyak masyarakat Indonesia yang tidak tahu. Dan itu dengan gampang dan mudahnya diakses seluruh Indonesia. Semua warga Indonesia bisa beli langsung kok. Dan berapa banyak orang yang sudah beli lewat online. Kalau begitu tersangkakan semua satu Indonesia dong. Di Halodoc juga ada kok. Tokopedia ada. Ini jadikan tersangka semua satu Indonesia kalau begitu. Roy tidak tahu obat tersebut yang dia beli, yang dia makan, ternyata masuk dalam golongan 4 psikotropika. Bang, berarti memang tidak ada rekomendasi dari dokter, Bang. Artinya kan tadi Abang menjelaskan begini, dari tahun 2019, dari 2017, 2019, semua ada rekomendasi dari dokter. Ya, ada resep, saya bisa buktikan. Dan itu sudah kita serahkan kepada penyidik. Tetapi 2020, di bulan Mei, sebelum tanggal 6 kejadian kemarin, Roy membeli tidak memakai resep dokter. Betul, karena apa? COVID-19. Anjuran pemerintah untuk selalu ada di rumah. Roy takut pergi ke dokter, dan dokter pun juga sekarang paranoid juga ketemu klien kan? Kami pun juga takut juga ketemu dokter. Karena kita takut sama-sama COVID-19. Nah, karena Roy itu taat dan patuh atas anjuran pemerintah, maka dia di rumah. Google lah dia mencari obat tidur. Keluarlah diazepam ini. Selanjutnya dia mencari diazepam beli di mana. Keluarlah banyak rekomendasi. Dari situ dia beli. Nah setelah beli dia konsumsi. Kenapa dia konsumsi? Karena sudah 3 hari tidak tidur. Bagaimana rasanya badan kalau sudah 3 hari tidak bisa tidur? Hancur badan. Tapi Bang, obat dia yang sakit. Diazepam itu sama obat yang dulu dia konsumsi nggak sih Bang? Beda. Kalau di konsumsi itu kan ada resep dokter, ya Kak, ada Dumolid dan lain-lain kan. Itu dasarnya ada rekomendasi dari resep dokter. Nah karena dia tidak berani ke dokter, tidak berani ke apotik, maka dia online belinya kan. Tapi fungsinya sama untuk penenang, itu untuk tidur, obat tidur fungsinya sama. Jadi karena dia sakit, kalau dia nggak sakit mengkonsumsi, nah itu bisa dikatakan dia melakukan happy-happy atau mau cari kesenangan jadi pemakai. Beda, dia sakit. Namanya orang sakit, dia tidak berani ke dokter karena ada COVID-19, tidak berani ke apotek, dia cari online. Gua tidak bisa tidur, cari obat tidur, klik, keluar. Dia sepam. Cari jualnya di mana, dengan banyaknya dia beli, dia konsumsi. Sekarang malah kena masalah. Jangan dikatakan dia itu sebagai pemakai narkoba. Bukan, dia sakit, dia korban. Berarti 21 butir itu semuanya diazepam? Ya, 10 diazepamnya, lainnya ada yang sisa-sisa yang dari dokter. Proses hukumnya ke depan seperti apa, Bang? Nah, proses hukumnya kami hari Senin akan mengajukan untuk rekomendasi. Karena golongan 4 itu golongan yang paling ringan. Ya, nah jadi karena kami sudah bisa membuktikan kepada penyidik, ada resep dokter memang dia sakit dan lain-lain, maka hari Senin kami akan mengajukan untuk di asesmen. Ya, mudah-mudahan dikabulkan. Setelah asesmen itu dikabulkan, maka ya sudah, berarti Roy akan direhabilitas. Akan ada pemeriksaan. Permasalahannya rehabilitas itu apa? Roy tidak kecanduan kok. Wong dia 2020 baru beli akhir-akhir ini kok. Yang jadi permasalahan ada tidak bisa tidurnya dia, ini harus disembuhkan. Bukan rehabilitas, dia tidak kecanduan kok. Berapa banyak di Indonesia ini orang yang tidak bisa tidur? Banyak.
Dia mencari cara supaya bisa tidur dengan membeli obat tidur, kan begitu? Sakit, orang sakit mau bagaimana sih? Jadi nanti Senin kami akan ajukan ya kepada Polres untuk permohonan diajukan asesmen. Nah, nanti mudah-mudahan asesmen dikabulkan, ya sudah, Roy direhabilitas di RSKU. Selanjutnya, ya kalau nama sidang, sidang aja, gak ada masalah. Kita tetap harus sidang. Ya, jadi tidak ada nanti dari RSKU hilang begitu saja. Banyak sekali hal permasalahan yang saya lihat setelah di RSKU, di rehabilitas, hilang kabarnya kan. Tidak ada kepastian hukum. Memang kami tidak mau. Kami mau ada kepastian hukum yang jelas. Statusnya gimana, Bang? Statusnya ya, udah tersangka kan, statusnya tersangka. Nanti Senin kami ajukan asesmen, mudah-mudahan dikabulkan. Setelah dikabulkan nanti ya langkah selanjutnya adalah RSKO. Tetap sidang, tetap berjalan. Kami tetap harus sidang, harus ada putusan sidang. Kenapa tuh, Bang? Wah, kalau kami pengennya selesai yang dengan baik dan benar, langkahnya betul. Tidak nanti dari RSKO hilang begitu saja. Oh, kami tidak mau. Bang, akan kami mau selesai di pengadilan. Akan dilakukan tes lab nggak terhadap Roy? Oh sudah kan, positif kan. Benzodiazepin, mengandung benzodiazepin. Sudah positif. Benzodiazepin ini itu kan kadang mengandung zatnya kan nitrazepam. Nah, ini masuk ke golongan 4. Psikotropika. Nah, itu yang dikonsumsi adalah obatnya diazepam itu tadi. Bang, abang gimana kita ngomong ada pihak yang melaporkan mendesak Pak Roy? Ya, sekarang begini saja ya. Sekarang memang kalau tidak ada laporan dari masyarakat, katanya ada laporan dari masyarakat, siapa masyarakat itu? Oh, kita ini mengkonsumsi dari 2017, bukan konsumsi, jadi kita sakit dikasih obat 2017 dengan resep dokter. Legal. 2019 kata dokter legal. Baru 2020 kemarin karena ada COVID-19 dia membeli online. Siapa yang mengetahui membeli online itu? Kalau dia membeli dari satu, misalnya beli di mana, di X gitu ya, di online. Apakah dia yang lapor ke polisi? Itu nggak mau dicari tahu mungkin. Nanti selesaikan satu-satu dulu. Bang, kenapa ditangkapnya di Jakarta Selatan sih? Sedangkan penangkapannya di Cengkareng. Namanya narkoba itu, namanya narkoba itu semua kewenangan dari penyidikan. Kalau misalnya saya ada di Bandung, ya ditangkap di Bandung, ya terserah saja kan. Itu kewenangan penyidikan. Kita serahkan kepada kepolisian saja. Ya, jadi kita hormatin lah ya kepada penyidik tersebut. Bang, itu ada indikasi bang siapa orangnya itu? Iya. Oh, Atau mungkin orang kalau indikasi pasti ada, cuman kan kita kan tetap asas praduga tak bersalah ya. Mari kita kumpulkan bukti dulu, tapi fokusnya tidak ke situ dulu. Kami fokusnya adalah menyelesaikan permasalahan hukum di Roy dulu, karena terjerat masalah hukum ini. Nah, setelah selesai baru kita pikirkan baik. Dari kalangan artis juga tuh. Ya, ada aja deh. Sekarang gimana, Segera. Nanti yang sudah melakukan itu tunggu saja tanggal mainnya. Ya pasti akan ramai filmnya. Ya, kalau ini film akan jadi film yang sangat ramai. Ya, masuk book of record nantinya. Kondisi Roy sekarang gimana? Ketika konsultasi sama abang gimana kondisinya? Ya, jadi kalau Roy sekarang keadaannya di depan kami ya pasti sedih, ya stres ya, karena saya tahu sifat Roy. Saya mengenal Roy jauh lebih daripada klien yang lain. Dia tipikal orang yang sangat memikir dalam segala hal masalah, dia selalu pikirkan terlalu berlebihan menurut saya. Ya, sehingga akhirnya dia paranoid. Siapapun juga namanya karena terjerat hukum, namanya ditahan seperti ini sudah tersangka, ya siapapun juga akan stres lah. Ya, walaupun dia mukanya masih senyum, tetap dalam batinnya stres, tekanan itu. Ya, tapi Roy tadi di dalam saya jenguk ya stres. Kan dia makannya itu kan vegetarian. Setiap malam dia harus meditasi. Sekarang mau meditasi di mana? Sedangkan makannya pun juga sulit. Ya stres pasti. Tertekan dia karena dia bilang, "Saya nggak salah. Saya sakit. Saya mencari obat, saya takut ke dokter. Saya takut ke apotik. Makanya saya online. Saya beli online. Semua orang bisa beli. Saya konsumsi karena saya sakit." Ternyata ditangkap. Kan begitu. Berarti Roy Nah, singkat cerita begitulah rasanya lah. Roy makan apa berarti Bang? Dia sepam. Enggak, untuk makan sehari-hari. Oh, makan sehari-hari ya kita harus kirimkan dari keluarganya kan, karena kan karena dia itu tidak makan daging ya kita kirimkan yang tidak ada dagingnya. Ada orang tua Roy nggak bang? Ada. Tadi di dalam ada keluarganya. Ya, didampingi terus support dari keluarganya dari pagi sampai malam. Ya, jadi kami minta kepada Kepolisian Republik Indonesia, khususnya Polres Jakarta Selatan, ya CQ-nya kepada penyidik, mohon dengan sangat untuk mengabulkan asesmen kita hari Senin nanti. Kami akan ajukan hari Senin asesmen, mohon dengan sangat ya untuk dikabulkan.
Kami sudah kirimkan semua bukti-buktinya bahwa di situ menunjukkan bahwa Roy itu sakit. Ya, tolong dikabulkan asesmennya dan selanjutnya nanti dari tersebut mohon dikirimkan kepada RSKO agar bisa direhabilitas. Selanjutnya kami minta juga tetap ini harus bersidang. Tidak selesai hanya di sini saja, kami tidak mau. Kami mau ada kepastian hukum yang pasti. Selesai di pengadilan, di muka persidangan. Ya, silakan semua teman-teman media kau. Saya akan menyelesaikan dari A sampai Z, tidak akan A tengah jalan hilang begitu saya tidak. Sampai persidangan nanti harus ada putusan. Senin jam berapa bang? Ya, tergantung. Nanti Senin pagi kami akan ajukan dulu. Nanti kalau mudah-mudahan dikabulkan dari penyidik, nanti dari penyidik mengajukan asesmen, nah saja dikabulkan nanti ke RSK. Tapi segera nanti prosesnya media boleh memantau. Tapi sekali lagi saya ingatkan kepada seluruh masyarakat Indonesia, hati-hati membeli obat. Kalau tidak tahu di dalamnya ada apa, jangan asal membeli di online, bahaya itu. Mana yang tahu sekarang kalau kita beli Decolgen isinya apa? Ada yang tahu di sini media? Decolgen isinya apa? Mengandung zat apa? Kan tidak ada yang tahu. Apakah pernah ada yang mau cari tahu? Kan tidak ada yang tahu juga, tidak mau tahu. Betul? Itulah yang jadi bahaya. Ya? Jadi sekali lagi tolong jangan dibilang Roy itu adalah pemakai narkoba. Narkoba itu harus tahu dulu apa narkoba itu. Ganja, ekstasi, sabu. Bukan. Ini obat tidur, dia sakit. Ya? Cukup? Jelas ya? Jelas.